Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Ja, zeker. Dit is Utrecht. En ik ben hartstikke blij om hier te zijn. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad di Toulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, bek tengah 1, dan kalau enggak salah bek kiri 1, kata Indra Syafri di Jakarta, saya sudah bicarakan itu dengan PSSI. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Untuk namanya biar PSSI yang merilis karena nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, jelas Indra Syafri. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Makanya sekarang tim PSSI sedang mencoba menelusuri apakah secara administrasi memungkinkan untuk diproses atau tidak, tambahnya. Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat Timnas Indonesia U19-20. Seperti Jens Raven. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisement pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairencio Brang. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan Timnas Indonesia, Dairencio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairencio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairencio adalah Leroy Brang. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairencio mengungkapkan kesiapannya memperkuat Timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairencio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk Timnas Indonesia lebih lanjut, Dairencio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi Timnas Indonesia, saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman.
Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairenzio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairenzio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairenzio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Tak salah PSSI ngebet naturalisasi Ula Romeni, calon tandem Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia itu baru saja cetak gol dan assist di Eropa. Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ula Romeni terbilang cukup tepat lantaran calon striker timnas Indonesia itu baru saja tampil apik dan cetak gol di Eropa. Sebelumnya, nama Ula Romeni memang tengah jadi sorotan lantaran masuk dalam daftar naturalisasi buat perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni diungkapkan sendiri oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut, ya salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, bahkan, PSSI lebih memprioritaskan Ula Romeni untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lain. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ula Romeni memang sangat layak buat meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim 22-23 lalu Ula Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya.
Saat kondisi fisiknya 100% pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie 22-23. Bahkan ketajaman ular Romeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pramusim beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Elinkwijk pada Minggu, 30 Juni 2024. Di laga tersebut, FC Utrecht berhasil menang telak dengan skor 4-2 dan ular Romeni jadi bintang lewat torehan 1 gol dan 1 assist. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi ular Romeni bisa dibilang keputusan tepat. Jika ular Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal punya banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Tristan Goijer mengaku dirinya dan keluarganya bukan merupakan bagian dari RMS, Republik Maluku Selatan, atau juga dikenal dengan sebutan pemberontak Maluku. Tristan Goijer menjadi salah satu pemain yang sangat dikaitkan dengan naturalisasi WNI, karena memang memiliki garis keturunan Indonesia. Namun, baru-baru ini Tristan Goijer dibuat geram dengan netizen atau warganet yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan RMS. Namun, baru-baru ini Tristan Goijer dibuat geram dengan netizen atau warganet yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan RMS. RMS atau Republik Maluku Selatan dikenal juga sebagai kelompok pemberontak Maluku yang muncul di tahun 1949 usai penyerahan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Entah mengapa Tristan Goijer disangkut pautkan netizen dengan kelompok tersebut, meski memang diketahui sosoknya memiliki keturunan Maluku. Pemain berposisi sebagai bek tengah, kelahiran Belanda dengan keturunan Indonesia, tepatnya Maluku dan saat ini bermain untuk Ajax Amsterdam. Lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004, kini usianya baru 19 tahun dan sangat diproyeksikan bisa membela timnas Indonesia. Tak heran jika netizen tanah air menyerbunya, sayangnya tidak semua netizen memiliki adab dalam bersilaturahmi. Bagaimana tidak, saking gerahnya dikaitkan dengan RMS, Goijer memberi ultimatum kepada netizen yang terus menanyainya perihal masalah itu. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan RMS, tulis Tristan Goijer. Perihal naturalisasi Goijer, sang pemain sempat mengaku pernah ditawari PSSI namun, ada situasi yang tak bisa dijelaskannya yang menghalangi. PSSI pernah menghubungi saya, tapi saya belum mendalami situasinya, ucap Tristan Goijer. Kita ngobrol dengan baik. Tapi aku belum mendalami situasinya. Dulu aku pernah post bendera Indonesia di bio Instagramku. Lantas bagaimana dengan kelanjutannya? Menarik untuk dinantikan lebih lanjut, apakah Tristan benar-benar akan dinaturalisasi atau tidak? Sementara Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional, BTN, memastikan akan adanya pemain tambahan untuk Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kevin Dix kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia, Sintayong bahagia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 bek sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan Timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu, Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut.
Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung Timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, Timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesona Mauro Zylstra yang tawarkan diri bela Timnas Indonesia, striker muda berbakat, bisa penuhi keinginan Shin Tae-yong. Publik Timnas Indonesia, bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zylstra. Melihat bakatnya yang luar biasa serta statistiknya sepanjang musim 2023-2024, Mauro Zylstra merupakan sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Musim lalu, tombak yang masih berusia 19 tahun ini sukses mendulang 9 gol dan sebiji assist di level kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen U21. Keganasan tersebut membuat pilar anyar FC Volendam U21 menjadi buah bibir di seantero negeri kincir angin dan mungkin bisa menjadi pemain andalan masa depan Timnas Indonesia. Secara postur, Mauro Zylstra juga sangat mendukung perannya sebagai mesin gol. Dengan tinggi hampir 2 meter, Mauro Zylstra dapat dengan mudahnya melahap bola-bola udara serta kerap memenangkan duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Penempatan posisinya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau keluar dari kepungan juga sangat mengagumkan. Ia juga bisa dengan cepat menggiring bola sampai ke kotak penalti lawan, belum termasuk pergerakan tanpa bolanya yang kerap mengecoh lawan. Performa tersebut terlihat jelas di kanal YouTube Yusa Nugraha, via rekaman video sederet laga yang pernah dilakoni Mauro Zylstra. Mauro Zylstra juga terang-terangan siap membela Timnas Indonesia jika PSSI memberinya kesempatan untuk masuk program naturalisasi. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zylstra. PSSI dan Shin Tae-yong memang tengah mencari sosok monster house goal guna mempertajam lini depan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya akan dimulai pada 9 September mendatang. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Ryan Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Ryan disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best 11 pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Ryan Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Ryan Flamingo. Terlebih Timnas Indonesia masuk grup berat di babak ketiga Piala Dunia, Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Ryan Flamingo melalui akun Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Ryan itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan. Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Ryan Flamingo tersebut.